Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang kedua yaitu menganalisis peran pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang keempat yaitu menjabarkan strategi pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah dan pihak-pihak yang terkait disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum itu selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah yang mengembangkannya. Pemberlakuan KTSP diharapkan menjadikan sekolah lebih berinisiatif dan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Karena KTSP dikembangkan oleh sekolah dengan guru sebagai salah satu elemen pengembangnya, maka kita perlu memiliki wawasan dan keterampilan yang cukup dalam mengembangkan kurikulum bagi sekolah. Guru harus menerjemahkan kurikulum itu dalam bentuk interaksi hidup antara guru dan siswa untuk melaksanakan kurikulum itu, dan juga dalam usaha untuk mengubahnya agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dalam masyarakat dalam masyarakat tertentu diperlakukan peserta lain. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum sekolah. Pemeran utama dalam pengembangan KTSP adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Pihak lain yang dapat dilibatkan dalam pengembangan kurikulum itu diantaranya adalah pemerintah, perguruan tinggi, ahli kurikulum, dan berbagai lapisan masyarakat umumnya seperti golongan agama, industri, politik, dan juga siswa. Yang kedua yaitu menganalisis peran pengembang kurikulum sekolah. Peran kepala sekolah. Yang pertama, peran kepala sekolah sebagai manajer. Yang kedua, peran sebagai inovator, dan yang ketiga sebagai fasilitator. Kemudian peran komite sekolah. Yang pertama yaitu advisory agency, yang kedua supporting agency, yang ketiga controlling agency, dan yang keempat yaitu mediate agency. Kemudian peran guru. Peran guru yang pertama, guru sebagai pemberi pertimbangan. Kedua, guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dikembangkan sekolah. Kemudian, peran siswa. Peran tingkat kegiatan kelas. Bila guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pelajaran, apa yang ingin dipelajarinya tentang suatu topik, atau bila guru mengajak siswa turut serta dalam perancangan suatu kegiatan belajar, pada pokoknya mereka sudah dilibatkan dalam kurikulum. 3. Menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Peningkatan keimanan, budi pekerti, dan penghayatan nilai-nilai budaya. 2. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 3. Penguatan integritas nasional. 4. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. 5. Pengembangan kecakapan hidup. 6. Pilar pendidikan. 7. Komprehensif dan berkesinambungan. 8. Belajar sepanjang hayat. 9. Diversifikasi pengembangan kurikulum. 4. Menjabarkan strategi pengembangan kurikulum. 1. Mengubah sistem pendidikan. Mengubah seluruh sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Depdiknas, yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total. Di samping itu, pemerintah pusat pun memiliki sumber daya personalia yang profesional dan sumber daya lainnya untuk merencanakan perubahan kurikulum itu sebaik-baiknya. Kedua, mengubah kurikulum tingkat lokal. Di bawah pimpinan kepala sekolah dapat diadakan rapat seluruh staf, setiap tingkatan atau setiap bidang studi. Rapat-rapat mengenai pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan secara kontinu
pengembangan yang sesungguhnya akan terjadi bila guru sendiri menyadari kekurangannya, baik karena pemikirannya sendiri, interaksi dengan siswa, maupun diskusi dengan teman guru lainnya. Usaha pengembangan yang dijalankan oleh guru-guru memerlukan koordinasi kepala sekolah. 3. Memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan. In-service training dianggap lebih formal dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Pengembangan staf lebih baik tidak formal sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan. 4. Supervisi. Supervisi adalah memberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Bila dirasa perlu, penilai sekolah dapat memberikan demonstrasi bagaimana melaksanakan suatu metode baru. Tujuannya ialah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. 5. Reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang baru. Hal ini antara lain dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching, non-grading, metode unit, dan open school yang memerlukan perubahan pada semua aspek pengajaran seperti bentuk ruangan, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, dan sebagainya. Yang keenam, eksperimentasi dan penelitian. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan. Diperlukan waktu yang cukup sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh khalayak luas. Yang lebih mungkin dilaksanakan ialah eksperimentasi, yakni mencobakan metode atau bahan baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum baru harus diuji cobakan lebih dahulu sebelum disebarkan ke semua sekolah. Pembaruan kurikulum tanpa uji coba terlebih dahulu sangatlah beresiko, karena dapat menghamburkan biaya dan tenaga tanpa jaminan bahwa pembaruan itu akan membawa perbaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.